Sebelumnya jangan di-skip video ini, karena ini bisa dibilang adalah workshop atau kelas gratis buat kalian yang mau mulai jadi freelancer. Bukan hanya fotografi aja, tapi mungkin freelancer dalam bentuk apapun, khususnya visual ya. Dan video ini cukup panjang, jadi siap-siap nih buat kalian. Dan mungkin kalian bisa support gua sesimpel kasih like sama klik tombol subscribe kalau misalkan kalian juga nggak mau denger sampai akhir. Jadi perkenalkan, gue dengan Jedija dari Anici Creative Media. Gue adalah seorang fotografer komersil, khususnya di bidang portrait dan company profile. Belakangan ini nih, kalau kalian lihat di media sosial, itu lagi rame banget kan, tentang ojol yang lagi demo. Dan kalau buat kalian yang nonton video ini mungkin beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi, gue mau kasih konteksnya dulu nih. Jadi pengemudi ojek online, baik mobil ataupun motor yang disebut mitra oleh si aplikator atau aplikasi ini, itu tuh sedang berdemo buat minta turunin potongan dari aplikasinya, dari mungkin sekitar 30%-an kalau nggak salah ke 10%. Tapi tolong dikoreksi kalau gua keliru. Intinya itu mereka ngerasa kalau pihak aplikator itu terlalu greedy atau maruk gitu buat kasih potongan ke pihak driver. Padahal driver pun itu selain, ya kalian tahu kan, juga butuh hidup, mereka buat keluarganya, mereka butuh maintenance kendaraannya, mereka butuh beli kendaraannya mungkin, terlepas dari juga jam kerja mereka yang panjang juga. Terus di pihak lain, yaitu aplikatornya itu juga punya argumen yang sama nih kuatnya dengan pihak driver, yaitu kayak biaya penanganan aplikasi yang tinggi. Dan dari salah satu komentar yang gue baca dari orang IT, itu buat menjalankan aplikasi tersebut, itu tuh butuh mereka kayak biaya sewa server, lalu API di Google Map, Firebase, termasuk bayar gaji, jasa, dan PPH, dan lain-lainnya, itu tuh banyak banget gitu. Dan disclaimer dulu, sebelum gue kasih argumen ini, gue ini bicara pure dari pengalaman dan pengamatan gue secara pribadi ya. Jadi kalau misalkan ada yang keliru atau salah, kalian bisa tulis aja di kolom komentar buat koreksi gue. Nah, melalui analogi kasus ojek online, gue itu mau tarik beberapa pelajaran yang mungkin bisa berguna ke kalian, khususnya buat para freelancer. Dan dalam hal ini itu khususnya bagi seorang freelancer fotografi atau bidang visual kreatif, dan ini dari kacamata gue. Pertama, dari penggunaan kata-kata mitra terlebih dahulu. Buat gua, mitra itu dalam konteks aplikasi ojek online itu nggak beda jauh kok sama yang namanya freelancer atau pekerja lepas. Kesamaannya nih, misalkan mereka itu harus sama-sama punya alat sendiri, mereka sama-sama maintenance alat sendiri, sama-sama harus bayarin asuransi buat diri sendiri, dan kalau ada resiko kecelakaan kerja juga kemungkinan besar nggak ditanggung kan sama aplikatornya, kecuali mungkin sedang menjalankan tugasnya atau sama-sama lagi ada pesanan gitu. Dan sama-sama punya tugas mulia, yaitu kalau driver mungkin mendeliver barang atau manusia, sedangkan kalau freelance atau foto video, grafik desain itu mendeliver hasil karya visualnya. Nah, kalau dari pihak aplikator, itu gue bisa ibaratkan sebagai vendor atau pemberi kerja kepada para freelancer ini. Jadi basically si aplikator ini yang punya klien atau customer dan mereka itu oper job ke para freelancer atau driver dalam hal ini. Jadi paham dulu ya posisi di sini. Kalau gua gambarkan mungkin kurang lebih gini nih. Pihak aplikator itu ada di tengah, aka distributor dalam bidang transportasi ini, dan itu menghubungkan antara customer ke drivernya. Jadi kayak di tengah gitu. Nah, dalam hal ini itu nggak bisa dibilang kalau driver itu adalah karyawan dari aplikator ini, karena mereka juga nggak dapetin fasilitas dari karyawan pada umumnya nih, misalkan kayak THR, cuti, lembur, asuransi BPJS, jam sostek, pesangon, dan sebagainya, itu mereka nggak dapat. Makanya, kalau dulu tuh kayak ada driver yang minta THR, segala itu agak absurd menurut gua. Dan dalam hal ini sebenarnya sama kayak freelancer juga kan. Kita itu sebagai freelancer nggak dapat semua fasilitas karyawan tersebut. Dan kita juga nggak terikat dengan satu aplikator saja. Tentunya setiap aplikator juga punya aturan khusus ya tapi. Dan di sisi lain, mitra driver itu juga nggak punya keterikatan khusus dengan pihak aplikator. Sama kayak freelance nggak punya keterikatan khusus dengan pihak vendor. Mereka itu bisa menggunakan beberapa aplikasi sekaligus nih. Bisa pilih misalkan kalau mana yang bisa kasih gue bayaran lebih tinggi, ya gue akan jalan di sana dan sebagainya.
Bahkan gue juga pernah nih, misalkan dapat driver yang jaketnya itu Shopee, lalu helmnya Gojek, padahal gue pakai aplikasi Grab buat pesen. Dan ya mungkin masih banyak banget cerita-cerita seperti itu. Tapi ya dengan semua kebebasan itu, mitra juga nggak punya kontrol atas kebijakan yang diputuskan oleh pihak aplikatornya kan. Sama kok seperti freelancer yang nggak berhak buat ngatur vendor. Dan setiap vendor itu mungkin punya cara bekerjanya masing-masing, punya art style-nya masing-masing, punya cara pembayaran yang berbeda juga. Ada yang langsung dibayar lunas, ada yang dikasih DP dulu, ada yang beberapa bulan baru dibayar, malah ada yang ditagih juga nggak bayar-bayar. Kalian paham kan? Nah, itu sama halnya dengan aplikator itu juga berhak nih memilih mitra yang tanda kutip akan dikasih pekerjaan. Nah, dalam hal ini adalah yang disuruh nganter paket, nganter orang, dan sebagainya. Itu aplikator berhak, sangat berhak buat kasih rating para driver atau mitranya. Sama seperti vendor yang juga berhak buat menyeleksi freelancernya. Gue mau kasih contoh nih. Misalkan ada freelancer A, hasil kerjanya 10/10, tapi mahal. Lalu ada influencer B, hasil kerjanya 5/10 dan murah. Tapi ada lagi freelancer C, hasil kerjanya mungkin 9/10, nggak perfect, tapi murah. Ya, kemungkinan freelancer C ini yang akan dapat jobnya. Ada juga vendor yang open bid, yaitu misalkan kalau mau dapat job dari klien, terus bilang ke grup freelancer nih, misalkan gue ada job nih fotoin event X di Jakarta, fee-nya 1 juta buat sehari, ada yang mau nggak? Nah, singkat cerita, misalkan ada 5 orang yang mau ngambil job tersebut. Ya, pihak vendor itu kan tinggal pilih atau menyeleksi dari 5 tersebut mana yang bakal dikasih job. Atau bisa juga opsi lain, dari 5 orang yang mau ambil fee 1 juta itu dibuat open bid lagi nih. Misalkan vendor bilang kalau 900.000 ada yang mau ambil nggak? Ternyata sisa 2 orang aja yang mau ngambil. Lalu turun lagi ke 800.000 ada yang mau ambil nggak? Lalu sisa 1 aja yang mau ambil. Nah, kemungkinan yang 800.000 itu yang akan dapat jobnya. Sedangkan vendor itu dapat tambahan uang ekstra 200.000 dari open bid tersebut. Nah, gua sendiri nggak tahu nih yang terjadi di balik algoritmanya aplikator tersebut ya. Tapi gua asumsikan kurang lebih mungkin sama kok cara kerjanya, kurang lebih. Dan itu akan terbentuk suatu equilibrium, yaitu rata-rata driver mau dibayar sekian dengan SOW yang juga sekian. Nah, ini itu kurang lebih sama dengan yang terjadi di dunia freelance fotografi yang harganya makin lama itu makin rendah. Karena mungkin sudah ada A/B testing dari vendor, ada open bid juga dari beberapa vendor, yang kesimpulannya average harga freelance itu ada di harga sekian nih. Nah, kalau kalian nih misalkan ada yang pernah kerja di back-end-nya aplikasi-aplikasi tersebut, mungkin kalian bisa komen di bawah ini akurat atau enggak argumen gua. Nah, sekarang gue mau ngebahas tentang hubungan antara aplikator dan customer atau klien. Sebelumnya, gue itu punya argumen nih buat menyelesaikan masalah tersebut. Yaitu dari mitra yang minta dibayar lebih atau potongan diperkecil persentasenya, dan aplikator yang juga tetap butuh dananya untuk operasional, maka jalan termudahnya itu adalah menaikkan harga atau tarif. Nah, di sini gue coba mau kasih matematika simpelnya ya. Misalkan ada orderan sejumlah 50.000. Dengan asumsi potongan aplikasi 30% yang berarti driver itu mendapatkan 50.000 dikurangi 15 jadi 35.000. Sedangkan aplikator dapat 15.000. Lalu kalau misalkan nih driver nuntut minta dikurangin persentasenya misalkan jadi 20%, berarti driver mendapatkan 40.000 sedangkan aplikator dapat 10.000 aja. Nah, kalau mau win-win solutionnya, ya berarti kan ada 2 cara. Yang pertama yaitu naikin harga jadi 75.000 dengan potongan 20% sehingga aplikator itu tetap dapat 15.000 dan driver dapat duit 60.000. 25.000 lebih banyak dari sebelumnya. Atau opsi 2, mungkin naikin harganya cuma jadi 60.000 atau potongan tetap 30%. Jadi aplikatornya itu dapat 18.000 yang berarti lebih banyak sedikit 3.000 sedangkan drivernya itu dapat 42.000, lebih banyak 7.000 dari sebelumnya. Nah, itu ya mungkin cuma misalkan aja loh ya, menurut matematika bodoh gua gitu. Tapi terus customer emang mau dibebani biaya 20-50% lebih mahal itu?
Ya memang worst case-nya kan customer pasti berkurang kan, demand-nya makin sedikit, yang berimbas juga pasti valuasi perusahaannya juga turun gitu. Nah, dalam hal ini misalkan kalau sebuah vendor foto atau agensi itu supaya bisa bayar freelancer dengan layak, itu dengan profit yang masih manusiawi juga, itu kan berarti harus menaikkan harga ke klien dan itu adalah hal yang manusiawi banget kan. Misalkan nih, gua kasih contoh lagi. Ada job seharga 1 juta buat liputan 2 fotografer. Berarti paling mentok vendor tersebut itu kan cuma bisa bayar 500.000 per fotografer. Itu pun tanpa keuntungan buat vendor, belum termasuk editing dan lain-lain. Kalau mau bayaran yang layak ke freelancer, freelancernya itu juga ngerasa dihargai karena dengan segala peralatan lensa, alat kamera yang mereka punyai kan pastinya, otomatis vendor itu harus naikin harga dari 1 juta ke 2 juta misalkan. Berarti dia bisa bayar fotografer lebih mahal, which is misalkan 750.000 per orang, masih sisa profit nanti 500.000 buat vendornya. Jadi hitungan-hitungan ini sebenarnya itu simpel aja sih, meskipun ini kalau dibahas lagi, ditarik, itu bakal panjang banget, bisa masuk ke customer behavior, class customer, dan lain-lain gitu. Tapi ya pada kenyataannya sih ujung-ujungnya aplikator-aplikator tersebut itu tuh bakar duit investor buat kasih promo-promo, buat kasih kekurangan biaya operasional, gaji karyawan, dan mungkin juga memberikan bonus-bonus ke driver, itu juga dari dana investor tersebut dalam bentuk apapun lah. Contohnya belum lama ini ada driver yang dapat THR meskipun cuma 50.000 tapi kan dikali sekian, ya bisa jadi itu uang-uang kalian juga yang punya saham Goto dan sebagainya kan. Kan kita nggak ada yang tahu. Dan ya emang menurut gua kalau ditarik penyebabnya, itu sebenarnya penyebab utama itu adalah bakar duitnya itu sih yang menurut gua paling ngeganggu dan itu mengganggu keseimbangan supply dan demand karena ada uang besar bermain di sana. Tapi coba ya kita balik lagi nih ke pembahasan awal, yaitu pembelajaran yang bisa ditarik dari argumen gua di atas itu. Sama seperti driver atau mitra yang nggak cuman bergantung dengan satu aplikasi aja, freelancer itu juga sebisa mungkin jangan terlalu ketergantungan dengan satu vendor aja. Kalian itu bisa dengan mudah digantikan oleh yang harganya lebih murah, atau yang bisa kasih harga lebih murah dengan kualitas yang serupa. Nah, dengan memiliki beberapa vendor pegangan itu, sisi baiknya kan kalian juga bisa open bid nih buat diri kalian sendiri. Misalkan di suatu waktu ada yang menanyakan job di tanggal dan jam yang sama. Itu kan kalian bisa mempertimbangkan siapa yang bisa membayar lebih mahal, maka gua akan ambil job tersebut gitu. Tapi ya ingat itu harus profesional juga. Jangan sampai tergiur juga. Misalkan kalian udah terlanjur ambil job yang kecil dan sudah lock tanggal, tiba-tiba ditawarin job yang lebih besar, lalu kalian meng-cancel yang pihak pertama secara sepihak. Nah, itu kan bakal bikin hubungan kalian dengan vendor itu semakin renggang. Kalian mungkin bisa dapat duit lebih besar, tapi hubungan juga jadi kurang baik. Apakah worth it? Apakah kalian juga yakin berita tersebut itu nggak bakal nyebar ke sesama vendor sehingga nama kalian jadi jelek di semua vendor? Lalu yang kedua, ada baiknya kalau kalian mau mengandungkan kepada satu atau sedikit vendor aja, itu harus ada kontrak di awal supaya kalian nggak bisa digantikan di tengah-tengah project. Dalam hal ini, freelancer pun itu bisa memberikan sanksi ke vendor kalau memang ada kontraknya loh. Dan beberapa vendor itu juga menerapkan ini ke freelancer. Biasanya itu kayak gue dulu juga pernah menjadi fotografer associate. Jadi gue udah dikontrak sama satu vendor buat motretin satu genre tertentu dan gue nggak boleh keluar ke vendor lain. Dan fotografer tersebut atau gue itu eksklusif gitu kan. Jadi dengan segala aturan yang ada dan gue dijanjikan kepastian pekerjaan. Tapi ya dengan drawback kalau gue melanggar kontrak itu ya mungkin gue akan dikasih sanksi seperti itu. Lalu yang ketiga, sama seperti beberapa driver yang memberikan pelayanan maksimal, misalkan selalu ngerawat kendaraan dengan baik, ada yang kasih servis ekstra seperti helm yang selalu wangi, jaket yang nggak bau matahari, terus cara nyetir yang safe, dan masih banyak lagi cara-caranya. Kalian juga bisa jadi freelancer yang nggak tergantikan dari segala aspek. Kalian bisa bikin suatu hasil karya atau foto yang orang lain itu susah untuk bikinnya gitu loh.
Misalkan kalian bisa explore film fotografi atau kasih extra service ke vendor, misalkan file bakal disimpan dalam jangka waktu sekian lama, bisa kasih teaser-teaser bonus editan, dan meskipun nggak diminta gitu. Atau kalian juga bisa sering nongkrong dengan vendor tersebut sehingga hubungan interpersonalnya itu juga terbangun dengan baik sehingga dia juga sungkan nih kalau nggak kasih job ke kalian gitu. Dan ya mungkin masih banyak sekali lah kungfu-kungfu lainnya yang gua nggak ngerti gitu. Lalu yang terakhir yang nomor 4 yaitu cara ini agak lebih sulit dilakuin tapi banyak juga yang mencoba, yaitu freelancer yang membuat vendor sendiri dan terima job sendiri. Entah itu untuk bisa mengambil profit yang lebih besar atau bisa menjalankan bisnisnya juga kalau memang tertarik dan juga bisa mengambil project yang lebih besar lagi. Tapi tentunya itu butuh resource yang tinggi, pengalaman skill yang berbeda, dan ya kalau dalam kasus tadi ojek online kan agak susah gitu sebenarnya. Tapi itu mungkin buat dilakuin sebenarnya. Karena udah panjang jadi sekian dulu buat pembahasan singkat kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini buat bantu gua bertumbuh dan kalian juga bisa dapatkan tips-tips menarik lainnya berikutnya. Thank you dan bye, kita ketemu di video lainnya.